Kita pernah mendengar mengenai medieval age atau juga disebut abad pertengahan. Apa sebenarnya dan kapan terjadinya zaman ini? Medieval atau Middle Age merupakan periode sejarah yang diterapkan dalam sejarah Eropa yang berlangsung kurang lebih dari akhir abad ke-5 sampai akhir abad ke-15. Tidak ada waktu yang jelas kapan dimulainya periode ini, tetapi peristiwa yang banyak dijadikan awal mulanya abad pertengahan adalah tahun 476, ketika runtuhnya Imperium Romawi Barat. Kemudian, tidak ada pendapat secara menyeluruh kapan berakhirnya abad pertengahan, di mana beberapa peristiwa dijadikan patokan, seperti penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman tahun 1453, pelayaran pertama Christopher Columbus ke Amerika tahun 1492, Perang Bosworth di Inggris tahun 1485, sampai pada penaklukan Granada pada tahun 1492. Abad pertengahan menandai babak baru dalam sejarah di mana terjadi peristiwa-peristiwa penting, seperti munculnya Islam di Timur Tengah, berdirinya dinasti Carolingian di Prancis, kehadiran bangsa Viking dari utara, perang salib di Timur Tengah, berdirinya Kesultanan Ottoman di Turki, sampai agresi bangsa Mongol ke barat, meliputi wilayah Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa bagian timur. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia pada saat itu? Periode abad pertengahan tidaklah sesuai jika diterapkan di Indonesia, karena konsep ini cenderung diterapkan untuk sejarah Eropa. Namun jika merujuk pada waktunya, maka sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15 adalah periode munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada zaman ini belum ada negara Indonesia. Video ini akan membahas mengenai kebudayaan yang berkembang di Indonesia sejalan dengan abad pertengahan di Eropa. Wilayah Kepulauan Indonesia lebih dikenal dengan nama-nama seperti Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, atau sering disebut sebagai Nusantara, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya yang dapat kita telusuri. Kebudayaan ini mencakup beberapa bidang seperti seni bangunan, merupakan peninggalan kebudayaan yang paling mudah kita temui. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah contohnya yang ada di Jawa Tengah. Lalu seni ukir dan pahat, di mana banyaknya stupa, arca, prasasti serta relief tersebar di bangunan bersejarah dan keraton-keraton atau tempat-tempat tertentu, seperti prasasti Kedukuran Bukit, stupa Buddha, arca Amogapasa, dan relief-relief yang terdapat di candi-candi yang menceritakan sejarah dan peristiwa yang terjadi. Selain itu, di bidang sastra, banyak sekali karya sastra yang dihasilkan, seperti Wiracarita Ramayana, Mahabharata, Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, dan Kitab Bharatayuda. Di bidang perekonomian ada banyak terdapat mata uang yang digunakan, seperti koin emas, perak, tembaga, dan timah. Kemudian di bidang tulisan dan bahasa, digunakannya huruf Palawa dan bahasa Sanskerta untuk dokumentasi dan komunikasi. Masih ada budaya tradisi seperti upacara ngaben, galungan, kuningan, dan nyepi. Di bidang seni pertunjukan terdapat wayang purwa. Di bidang senjata terdapat keris, rencong, kujang, dan cetbang. Terakhir, di bidang transportasi adalah penggunaan kapal-kapal tradisional seperti kapal Cadik dan Jung Jawa. Berkembangnya kebudayaan di periode ini tidak bisa lepas dari kehadiran dan peran kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Sebagai bentuk sosial masyarakat, pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut menaungi suatu daerah, mengatur dan mengelola kehidupan rakyat di wilayahnya. Kerajaan-kerajaan ini juga merupakan pusat dari berbagai kegiatan seperti pemerintahan, agama, militer, perdagangan, ilmu pengetahuan, seni, dan lainnya. Contoh dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada antara lain Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Terlepas dari adanya kerajaan-kerajaan yang muncul di Nusantara,
Zaman ini banyak sekali meninggalkan pengaruh dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Saat itu bahkan sampai saat ini. Beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman ini antara lain. Pertama, semakin dikenalnya wilayah Nusantara dalam perdagangan internasional, antara lain dengan bangsa India, Arab, Persia, dan Cina. Yang kedua, terjalin hubungan dan kerjasama di berbagai bidang dengan bangsa lain yang menyebabkan masuknya budaya luar ke Nusantara. Yang ketiga, ramainya jalur transportasi laut yang digunakan seperti Selat Malaka, terutama untuk perdagangan. Keempat, adanya interaksi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara satu sama lain. Kelima, terjadi ekspansi oleh kerajaan-kerajaan yang besar dan mendominasi ke pulau-pulau lainnya, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Walaupun periode abad pertengahan di Indonesia dikenal sebagai zaman kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, tetapi sebenarnya penyebaran agama Islam sudah terjadi. Berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Perlak pada abad ke-9 di Aceh, dilanjutkan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 di Aceh, kemudian Kesultanan Goa abad ke-13 di Makassar, dan Kesultanan Ternate pada abad ke-13 di Kepulauan Maluku. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya akulturasi budaya Islam yang masuk ke Nusantara. Berakhirnya abad pertengahan di Eropa, di Indonesia mungkin dapat ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur di abad ke-15 dan munculnya kesultanan-kesultanan di Indonesia yang menganut agama Islam. Berdasarkan dari semua fakta yang ada, tentu saja kita harus bangga akan budaya bangsa kita dan peninggalan nenek moyang kita dahulu. Merupakan kewajiban kita untuk mempelajari, mengingat, dan melestarikan kebudayaan tersebut.